Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kalau bicara menyeimbangkan gas dan rem, remnya ini yang menjadi pertanyaan, Bang. Apakah kemudian mudah untuk misalnya menutup lagi pusat perbelanjaan, mall kita bilang, atau menutup lagi perkantoran yang ternyata ada kasus baru COVID? Apakah itu bisa dilakukan dengan cepat? Karena kalau itu dilakukan, kan otomatis itu akan mengurangi sumbangan ekonomi, Bang. Iya, menarik Leo pertanyaannya. Tetapi memang Inpres ini memberikan lebih sedikit kepastian hukum. Oke. Jadi ada sejumlah sanksi, ada sanksi administratif, teguran, lisan tertulis, denda, termasuk kerja sosial dan menutup sementara usaha. Menutup sementara usaha. Menutup sementara usaha. Menurut saya. Ya tentu debatable, apakah ini akan efektif atau tidak. Tetapi ini lebih pasti. Kalau tidak, hukuman ini kan juga jangan sampai menimbulkan problem di masyarakat dalam pelaksanaannya. Tetapi paling tidak ada yang lebih pasti untuk mengatakan kalau saya tutup perusahaanmu karena kamu tidak mengikuti protokol COVID, gitu, itu ada dasar hukumnya. Bang, sebentar. Tadi yang Bang Don katakan itu di dalam instruksi presiden. Itu ada di dalam instruksi presiden nomor 6 tahun 2020. Apa orang semua sudah tahu, Bang? Ya itu harus dikasih tahu kepada seluruh Republik dan itu kan masih di aturan itu kan menyerahkan itu ke pemerintah daerah. Oh, masing-masing. Kemudian ya akan diteruskan oleh dan di bawah supervisi Menteri Dalam Negeri. Gitu. Tetapi TNI diminta untuk ikut membantu, lalu kemudian polisi dan seterusnya. Dan menurut saya intinya yang penting ada pegangan dulu. Leo kan masih ingat bagaimana orang protes ketika ada suami istri duduk di depan dua-duanya, sementara ada aturan lokal yang mengatakan hanya boleh satu di depan. Bagaimana masyarakat tuh lawan petugas gitu. Jadi kita berharap dengan sesuatu yang lebih pasti itu orang tahu dan orang bisa mengambil langkah yang lebih pasti, lalu kemudian kita bisa berharap bahwa ini bisa ada rem begitu. Jadi soal kita memang tidak ada gunanya stimulus yang sekarang mau dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kalau tidak ada keinginan masyarakat untuk bisa mengerem, untuk lebih disiplin, itu berarti kita masih harus jangan-jangan penurunan itu akan makin lama. Betul. Kalau makin lama, waktu makin lama, insentif. Ya, saya rasa kemampuan pemerintah untuk kasih insentif berikutnya tidak ada lagi gitu. Dan itu problem besar. Masalahnya begini, Bang, ketika kita tahu kemarin keluar angka triwulan kedua kita minus 5,3% pertumbuhan ekonomi, saya menangkap kesan bahwa terutama para pejabat di pemerintahan berusaha begitu rupa supaya triwulan ketiga yang berikut tidak minus lagi. Itu betul. Bahkan sudah ada seorang pejabat yang mengatakan pokoknya anggaran itu harus habis katanya. Itu betul. Nah ini saya agak ngeri, Bang, kalau kata-kata pokoknya harus habis, apakah nanti menggunakan anggaran itu dengan seksama, apakah efektif, apakah utuh, tidak terpotong, apakah kemudian ini juga benar-benar akuntabel? Ya itu problem kita gitu. Ada masalah, anggaran kita tidak terlalu besar, tapi kadang-kadang susah sekali menghabiskannya. Bisa dibayangkan. Karena berbagai alasan. Jadi jangan heran kalau Presiden selalu mengingatkan yang begini. Kita juga berpikir ada soal mental birokrasi, ada mungkin rasa tidak nyaman, karena kemudian ada dalam pengawasan. Kalau dulu kan mungkin tidak ada KPK dan seterusnya masih bisa kong-kalingkong gitu. Tapi sekarang orang harus lebih prudent. Tetapi kan kalau kita berpikir bahwa ekonomi kita ini harus jalan gitu. Kalau pemerintah mengatakan stimulus ini sebagai gasnya, ngegas gitu, mestinya semua komponen harus menjalankannya. Dan yang paling penting itu adalah sebetulnya rakyat itu menunggu, gitu. Karena kalau itu tidak jalan, itu ekonomi juga tidak bisa berputar. Yaitu kita mau menderita lebih lama. Kita mungkin mengatakan, oh kita minusnya cuma 5,32%. Singapura di atas 12%. Bahkan ada negara di atas 20%. Beda angka mereka dengan angka kita. Angka awalnya? Angka kalau dianggap minusnya lebih besar mereka gitu. Jangan terkelabui. Mereka itu datang dari mobil mewah 3000 cc ke 2500 cc gitu. Kalau uang saya ada di dompet itu 500.000 gitu, dengan minus begitu itu bisa jadi nol, tidak punya lagi atau mungkin tinggal satu lembar begitu. Itu bedanya gitu. Bagaimana menyampaikan semua rencana ini ke rakyat yang paling membutuhkan, itu pertanyaan besar juga, Bang Don. Tapi kita harus jeda lagi dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan dulu Bang pendapat dari masyarakat pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Halo Pak Ihwan. Halo. Pak Ihwan. Halo Pak Ihwan. Iya, ya. Iya, Assalamualaikum Pak Don dan Bang Leo. Iya Pak Iwan, waalaikumsalam. Silakan Pak Iwan, bagaimana Pak menyeimbangkan gas dan rem ini? Kan harmonis. Harmonis itu bukan hanya seimbang tapi selaras serasi. Gas dan rem itu diperlukan bagi kehidupan manusia ini, tapi tidak cukup itu, harus ada setir. Sehingga mentalitas manusia itu menahan, menekan, mengendalikan diri, ngerem, bahkan berhenti. Nah, itulah yang penting dalam daerah keadaan pandemi seperti sekarang ini akibat COVID. Ini masalah ekonomi memang menakutkan. Ada di dalam ini. Jadi kalau kemudian targetnya APBN ini targetnya 2.233,2 triliun, ini tidak bisa tercapai ini. Karena apa? Terhambat 78,9%, sehingga tinggal 1.760,9 triliun. Okay. Sedangkan keadaan kita sekarang ini, masyarakat daya belinya turun sekali. Jadi ini memang menakutkan. Sedangkan utang kita itu sudah lebih dari 5.602 triliun. Nah, Pak Iwan, singkatnya Pak Iwan yakin tidak bahwa kita bisa menyeimbangkan gas dan rem ini, Pak? Bisa. Itu persoalan mentalitas bisa, ya? itu ya. Itu persoalan mentalitas. Jadi itu tergantung kepada leadership, manajemen. Nah, kalau ini terjadi, enggak beres, enggak ada remnya, enggak ada setirnya, wah nabrak enggak karuan. Oke, baik, tergantung sama leadernya. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Di belakang Pak Iwan ada Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Sukarwan. Silakan, Pak. Saya singkat saja gini, Bang. Pertama, saat sekarang tuh resesi sudah di depan mata. Kita harus menghadapi. Yang paling penting kebijakan pemerintah itu saatnya sekarang membeli besar-besaran semua surat utang negara, baik ori maupun obligasi jangka panjang. Karena akan menambah jumlah uang beredar. Jangan malah pemerintah itu mengeluarkan surat utang negara agar masyarakat membelinya, apalagi tingkat bunganya dua angka di atas deposito. Jadi harus malah menambah likuiditas ke pasar begitu ya Pak Sukarwan? Iya, harus menambah uang beredar, akan mendongkrak ekonomi sektorial, akan mendongkrak. Yang kedua, kebijakan yang 5 juta ke bawah dapat uang tuh akan tidak signifikan menambah jual beli, tidak signifikan sekali. Tidak ngaruh, tidak ngefek sama sekali. Lebih baik anggaran 31 triliun diberikan pada masyarakat miskin untuk menggratiskan listrik sampai Desember. Oh, oke. Baik, terima kasih Pak Sukarwan untuk pendapat Anda Pak dari Magelang, Jawa Tengah. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Ya, ini saya pesankan pada seluruh aparat-aparat yang terkait ya. Selayaknya lah ikhtiar Presiden ya untuk memulihkan kesehatan dan ekonomi ya melalui ya meningkatkan daya beli rakyat kita dengan cara memberikan bantuan kepada buruh formal yang mendapatkan hasil gaji di bawah 5 juta itu sebesar 600.000 rupiah per bulannya dan selama 4 bulan. Selayaknya didukung oleh pemda-pemda setempat ya. Karena apa? Hakikatnya mereka yang penghasilan 5 juta ke bawah itu pangsa pasarnya mereka itu benar berbelanja pada pedagang-pedagang informal. Pedagang kaki lima, pedagang-pedagang yang ada di pasar swalayan, pada pasar-pasar yang tradisional, mereka itu berbelanja di sana. Hakikatnya Pemda setempat harus mendukung, tidaknya mereka itu mengubur-ubur pedagang kaki lima ini. Jadi kesaatnya lah pemerintah daerah itu memberikan dukungan di saat COVID-19 ini dengan cara ya sementara ini mengorbankan kenyamanan keindahan kota. Terus pemerintah pusat kita harapkan segeralah memenuhi kebutuhan dan keinginan daripada pengusaha-pengusaha informal ini dengan cara apa? Pemerintah harus memberikan stimulus dalam bentuk memberikan bantuan atau menyalurkan pinjaman tanpa jaminan. Oke. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak.
para pemirsa mendukung Bang, tapi memang ada beberapa masukan yang spesifik. Tapi poinnya kalau saya menangkap adalah memang hati-hati dengan gas ini, karena kalau gasnya juga sama sekali terlalu kencang, rem yang nanti kita bikin sama sekali tidak berguna. Bagaimana Bang? Leo, saya kira semua sebagian terbesar orang sepakat dari pemerintah, pengusaha dan kita juga sepakat bahwa ekonomi kita kan dari angka-angkanya tumbuh karena konsumsi domestik. Lalu kemudian dikeluarkanlah bansos macam-macam gitu, yang sampai ke publik itu adalah bagian dari untuk membantu orang tidak terjerembab makin miskin, supaya masih bisa tapi belanja, juga bisa belanja. Yang terakhir ini jumlahnya kira-kira 33 atau 32 triliun yang stimulus yang paling akhir yang akan direncanakan untuk diberikan oleh pemerintah itu menambah daya beli ini kepada 13 juta orang lebih, pekerja lebih gitu, untuk kemudian dipakai supaya kemudian tetap ada daya beli. Sudah sangat disadari bahwa daya beli atau konsumsi adalah sumber pertumbuhan ekonomi kita. Tentu banyak sekali catatan, tidak boleh fraud, jalannya harus lebih bagus, Pemdanya juga harus lebih aktif kalau bisa gitu. Dan itu. Tetapi yang paling penting kan sekarang orang sadar, seperti kata saya tadi, pemerintah itu mengambil kebijakan yang menurut saya sangat aspiratif untuk publik. Ya kita harus sehat, tapi juga ekonomi juga harus jalan gitu, harus produktif. Dan caranya adalah, untuk sehat, you harus disiplin. Ada impresnya supaya ditegakkanlah disiplin ini. Supaya kita bisa produktif, itu ada stimulus gitu, supaya ekonomi kita juga sekaligus jalan. Di saat-saat seperti ini menurut saya, di saat-saat susah, saya kira memang perlu pemerintah untuk kemudian menarik empati publik untuk merasa sama-sama dalam sebuah kapal kebersamaan kita sebagai bangsa untuk saya harus disiplin, saya harus patuh, supaya kemudian tidak membuat penularan ini makin besar dan makin lama dan makin panjang, karena kemudian ada stimulus yang kemudian diberikan oleh pemerintah gitu. Anggap saja bahwa stimulus ini juga adalah ongkos yang harus kita pikul untuk kemudian publik bisa patuh gitu. Dan patuh juga publik juga harus berpikir bahwa ongkos yang dia terima ini ada harga yang harus dia bayar gitu. Apa? Kepatuhannya. Saya ketemu dengan Pak Doni dan beberapa teman kemarin beberapa malam lalu gitu. Ya berharap bahwa sebetulnya yang paling penting itu adalah perubahan perilaku. Percayalah bahwa kalau saya pembawa penyakit, sebetulnya saya membawa bom untuk membunuh orang lain gitu. Walaupun bisa juga tanpa gejala ya? Tanpa gejala apa-apa gitu. Kalau kita sudah tahu bahwa kita bisa menjadi pembunuh dengan membawa virus kepada orang lain, mestinya kita juga harus jaga diri kita supaya tidak menjadi, kita juga harus menjaga diri. Jadi semua orang harus jaga diri, karena kalau tidak kita membawa penyakit kepada orang lain lalu kemudian menimbulkan persoalan bagi banyak orang gitu. Jadi perubahan perilaku tadi kan Leo mengatakan bahwa perlu ada komunikasi yang baik gitu. Ya menurut saya memang mengkomunikasikan dengan baik kepada publik gitu. Dan saya merasa bahwa berbagai pola komunikasi yang diberikan selama ini belum memadai, karena itu beberapa waktu lalu ketika ketemu kepala staf dan beberapa pejabat termasuk Pak Joni Plate, kita bicara ini harus ada ongkos juga untuk menyadarkan publik gitu, untuk mengubah perilaku apa ya, sosialisasi lewat media gitu, terutama media-media mainstream, karena disrupsi lewat media sosial itu juga berbahaya, bahkan ada yang menganggap ini hoax dan seterusnya gitu. Kalau kita, bahkan ada obat palsu yang kemudian dianggap dipercaya sama orang kan. Itu dia. Pertanyaannya adalah begini Bang, saya ingat zaman Orde Baru atau bahkan di Orde Reformasi pun waktu itu kita punya banyak kampanye yang masif dan itu efektif. Pakai helm untuk pengguna motor itu ditontang banyak orang, tapi karena pemerintah tidak bergeming berhasil. Padamkan listrik di zaman pemerintahan sebelumnya itu juga berhasil. Untuk COVID ini ada tidak kira-kira kampanye seperti itu dan bisa efektif Bang? Ya saya juga tidak tahu persis ya, tapi mestinya ada gitu. Tetapi yang kita bisa bicarakan, saya bicara pada waktu itu ngomong bikin campaign yang mungkin tidak menakuti tapi memberi optimisme, tapi kemudian orang mudah mengikutinya gitu. Bahasanya harus sederhana juga. Sederhana. Intinya adalah bukan tidak mungkin, buktinya ganjil genap bisa jalan. Truk kita bilang tidak boleh lewat sini bisa jalan gitu, tidak boleh lewat tol dari jam sekian ke jam sekian gitu. Menurut saya sih yang begini juga perlu. Kita harus saat ini ya, ini adalah sebuah momentum yang menentukan. Pemerintah sudah mengeluarkan stimulus, tapi ini hanya berlaku untuk 4 bulan, kan begitu. Tapi kita kalau kita tidak bisa berjuang bersama dalam 4 bulan ini untuk ngegas dengan benar, lalu ngerem dengan
benar juga dengan tepat pada waktu yang tepat begitu, ya kita bisa terjerembab pada kesulitan yang sama. Dan kita harus keluar dari situasi itu. Kata kuncinya adalah bagaimana kita berjuang bersama. Bang Don, semoga itu yang terjadi ya Bang. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pemirsa, kita patut berharap pada efektivitas dari Instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang baru saja diterbitkan. Inpres yang memuat sanksi bagi masyarakat pelanggar protokol itu boleh kita ibaratkan sebagai penambah kepakeman rem pemerintah. Kalau rem protokolnya makin pakem, keinginan pemerintah untuk ngegas demi menghindari resesi dapat penyeimbangnya. Semoga kita bisa sama-sama ngerem dan ngegas dengan tepat. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.